Permasalahan yang terjadi pada kurangnya perencanaan tata ruang pada wilayah yang akan kami analisis yaitu pabrik. Nah, di pabrik tersebut, wilayah pemukiman dan wilayah pabrik itu menjadi satu, sehingga banyaknya polusi udara yang tidak baik serta adanya jalan rusak sehingga itu dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar pemukiman. Nah, hal itu menjadi salah satu kurangnya perencanaan dan tata ruang yang baik dan bagaimana seharusnya masyarakat jauh dari pemukiman pabrik tersebut. Lalu ada dampak terhadap kebahagiaan masyarakat. Yang pertama, ketidakstabilan pendapatan masyarakat. Dengan harga singkong yang sangat rendah dan tidak stabil, dapat menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi dan kehilangan pendapatan. Dan yang kedua, kesulitan penjualan. Jika pabrik tidak beroperasi atau tidak membeli singkong dari petani lokal sendiri, maka petani akan merasa kesulitan menjual hasil panennya. Dan yang ketiga, kehilangan mata pencarian. Dengan adanya penutupan pabrik, dapat menyebabkan petani kehilangan mata pencarian mereka dan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat itu kebingungan dan frustasi. Nah, petani mungkin merasa bingung dan frustasi karena tidak tahu kemana lagi mereka menjual hasil singkong mereka dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan yang kelima, pencemaran lingkungan. Aktivitas pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, terutama jika pengolahan limbah itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar. Yang pertama itu keterpaduan. Pabrik singkong Mentari Prima di SP3 Gunung Agung mungkin tidak terintegrasi dengan baik dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, sehingga hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tidak seimbang antara pabrik dan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan pabrik. Yang kedua itu keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Penataan ruang pabrik mungkin tidak mempertimbangkan aspek lingkungan sosial masyarakat sekitar, misalnya lokasi pabrik yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk dapat menyebabkan gangguan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, pabrik mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola limbah dan mengurangi dampak lingkungan. Dan yang ketiga itu keberlanjutan. Pabrik singkong Prima Mentari SP3 Gunung Agung mungkin tidak memiliki rencana jangka panjang yang berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, saran kelompok kami ketika ada permasalahan yang ada di sekitar pabrik, kami menyarankan untuk pembangunan pabrik dan permukiman itu berjauhan, karena seringkali limbah atau polusi dari pabrik itu ke arah pemukiman warga, sehingga berdampak bagi warga. Tujuan perencanaan tata ruang di suatu pabrik adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat pembangunan pabrik di sekitar pemukiman warga, meminimalkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, menjaga keamanan dan keselamatan kerja, serta mengoptimalkan produksi dan sumber daya yang aman dan juga ekonomis. Pertama itu ada kualitas hidup dengan memastikan keselamatan dan kenyamanan kerja serta menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Yang kedua itu kesejahteraan ekonomi dengan meningkatkan efisien dan meminimalkan biaya produksi dengan menimpalkan penggunaan uang dan sumber daya untuk mencapai tujuan produksi yang lebih efektif dan ekonomis. Pengaruhnya itu apa saja? Yang pertama, kesehatan masyarakat yang meningkat dengan jarak yang aman antara pabrik dan juga pemukiman, serta mengurangi resiko paparan polusi udara.
suara, serta limbah. Nah, hal ini meningkatkan adanya indeks kesehatan bagi masyarakat serta indeks kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, adanya kenyamanan dan kualitas hidup. Meningkatkan lingkungan yang bersih dan lebih tenang sehingga menjadikan dampak bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Dan pastinya adanya indeks kepuasan serta kenyamanan warga yang ada di lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga itu adanya keselamatan masyarakat. Nah, dengan adanya keselamatan masyarakat itu tidak adanya risiko kecelakaan industri, kebakaran, atau ledakan yang tidak langsung terjadi di lingkungan mereka sendiri. Jadi, sebagai orang percaya, seharusnya kita terlibat aktif dalam partisipasi mengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu, kita juga dapat menunjukkan tindakan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan nilai-nilai kasih, keadilan, kejujuran, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar berdasarkan iman kita.